Sama satu lagi, dia kan darahnya banyak. Nah, counter true damage darahnya banyak. Betul. Wih. Ya kan? Darahnya ada 3 layer. Betul. Jadi itu lapis 3 tuh darahnya. Masya, tahu nggak Tahu Mama lo, Chan? tahu nggak kayak apa? The Crepes loh, lapis 3 atau layer. Itu anak KB. KB banget itu. Enggak, itu darah ketiga tuh namanya pembukaan. Darah kali 2 isi, Yang bawah. terakhir penutupan. Iya, yang enak tuh yang di paling bawah tau nggak? Bener. Lo nggak pernah makan The Crepes lo. Kesel banget. Marah-marah bulu. Nah tuh Lilia tuh kan di pick. Kan tadi udah sempat kita bahas kalau Lilia misalkan tidak di-ban bisa saja diamankan karena bisa Berarti kan menjadi salah sebelumnya. satu pengganggu bagi Lolita. Sama mengganggu juga dari Akainya, Lilia was Betul. little boy-nya. Ya bener. Ya, jadi mau nggak mau nih kanan kemungkinan Iya. besar Benedettanya ada di XP lane. Betul. Di tangan R7. Betul, Ini kanan nanti ini bisa link. benar nanti bisa link, bisa Hayabusa karena apa? Karena Kaja harus jalan bareng Untuk sama pick junglernya off. buat pick off mainnya. Atau enggak sekalian aja, junglernya itu jungler damage kayak Assassin, Lancelot. Lancelot juga oke. Wah sodok lo. Saya setuju. Nah. Oh ini Ion bisa ambil ke arah Karina. Karina. Kan udah ada jungler. Udah ada Akai. Karina. Akainya siapa tahu bisa buat. Jungler. Enggak. Akai. Pakito. Oh iya udah ada Bentar, Lolita. tapi Tuh ini kan nih. Pakito. Ini nih yang sebenarnya mungkin gak di-expect. Brody yang ternyata kali ini bakal di-pick. Mau nggak mau, ini harus assassin yang bener-bener bisa menghindari serangan dari Brody. Atau kalau mau Benedettanya di area jungle, ini menurutku Uranus atau bahkan Fredrin. Jangan Jonas Fredrin, jangan B. Mending Benedettanya di samping. Ini yang ambil jungler aja menurut aku. Biar Kalau nge-cancel Varsha kan. Lancelotin aja. Lancelot. Lancelot kalau nggak link. Kalau Hayabusa boleh lah. Hayabusa yang paling mendekati sih. Menurut aku Nah, link sih. Malah Hayabusa yang paling mendekati karena Kaja punya Divine Judgment. Masalah ini butuh farmingannya dikejar gitu loh sama Lancelot. Sama dia bisa instant point kill ke Varsha. Gashen. Oh Gasha dia boleh. Yuzo. Benedettanya jungler. Abis Wah. langsung ditukar ya. Soalnya dia mau nabrak pakai Petri, Be. Dia mau Kayaknya ambil. iya. Seven Nabrak pakai Petri dia. Apalagi dengan power dari Yuzong yang kita tahu ya. Dia kan ada satu Black Dragon Transformation dan itu bisa menyentuh langsung kepada Varsha yang lagi Feather Art Tapi Strike. masalahnya itu untuk cancel Varsha, tapi semakin dalam R7 atau semakin bermain di depan, kan biasanya Nah, permainan naga itu betul. suka muter-muter dulu mainin pasif. Iya. Padahal menurut aku di team fight di professional scene itu mereka kenapa langsung turun karena memang untuk menutup team fight-nya karena crowd control sama sword skill-nya ditutup Apalagi sama ingat naga ada itu. Brody. Ini yang paling bahaya Jangan adalah kalau sampai misalkan keblocking stack 4. kena stack 4 pas turun R7-nya malah kena turn 4 memori. Jadi pas turun, turunnya sampai ke tanah langsung. Bener, kayak langsung dikubur sama Brody-nya. Jadi itu Benar. jangan sampai. Dan so, ini dia. Benar-benar tidak ada yang bisa memprediksi dengan ada game ketiga. Karena semua udah meriset jadi best of one series. Dan this is it. Siapakah yang akan menuju ke arah grand final dan membalaskan dendamnya? Dari RRQ kah? Atau bahkan dari Ion Beta akan bertemu dengan Bigetron Alpha. Pagi-pagi sudah ada pencurian dari Audi CS. Menuju kepada satu buah purple buff yang kecil punya Albert. Lihat Albertnya, EXP-nya 0. Dan baru dapetin level yang kedua. Dan itu agak sedikit terlambat untuk Jaskar yang sudah melakukan rotasi menuju ke arah purple buff. Tapi tidak mau tinggal diam. Nampaknya dari Pin kali ini bakal coba untuk melakukan rotasi. Dan ini hero Finn banget untuk main pick off seperti ini. Oh ya, sementara ini dari Bigetron sendiri, Ion Beta, mereka benar-benar kasih pressure dari awal. Albert yang benar-benar diganggu habis-habisan masuk invasi ke area jungle dari Clay. Kalian sudah mulai terlihat di area mid nih ya. Finn bakal coba untuk mengcover dengan sangat amat baik. Dan pergerakan dari Audi CS yang akan coba ditahan begitu saja. Sementara Jaskar di sini masih fokus untuk dapetin satu buah heavy spin terlebih dahulu bersama dengan Albert yang mencoba untuk mengejar dari segi XP-nya. Karena nge-pick off untuk seorang Skylar tuh terlalu jauh. Melihat dari posisi di bottom lane yang dari tadi agak cukup offside itu R7. Nah R7 sekarang pemilihannya adalah apakah dia peka dengan mapnya atau tidak. Karena kalau dia peka dengan mapnya, dia bisa mundur ke arah belakang. Kalau dia tidak peka sama mapnya, dia bisa di-pick off sama Jaskar. Untungnya Albert lihat mirroring yang dilakukan dan seperti kata Profesor KB, dengan adanya satu buah jungle kecil yang dimakan oleh seorang dari point kill dari bottom lane first blood by BCA. Telah didapatkan begitu saja. Yang seperti yang sudah aku bilang, kalau R7 aware dengan mapnya, dia mundur ke arah belakang karena nggak ada yang bisa selamatin dia. Iya, apalagi kita tahu sendiri pasif dari R7 kan butuh sekitar 5 hit. Iya. Sehingga nanti kita bisa membuka bagaimana ban HP yang tambahannya bisa memberikan regen juga.
Dan ini dia. Dan bahkan kalau bisa aku bilang tadi, ya ketinggalan level seperti kata Profesor KB, diambil sama Audi Chess. Dan Turtle Camp by Lita kali ini sudah terdeteksi dengan adanya para pemain dari Ion yang standby on position. Jaskar masih mau lebih. Gamskoy nggak ada satu feather string. Clay terperangkap dan bahkan hantaman benda tumpul ke arah belakang. Retribution berhasil dicuri oleh seorang Albert dengan cukup baik. Tapi Albert mundur ke arah belakang. Firnokir pasifnya berhasil R7 punching dan ada masih Audi CS di depan sana. Tapi lihat di depan sana, Finn. Jadi dia burung yang mengeluarkan petir, bukan sembarang petir, Profesor. Iya, masalahnya udah ada flicker yang dikeluarkan oleh Finn barusan. Namun balik lagi dia menggunakan pull up yourself together. Jadi mau tidak mau dia akan lebih cepat untuk flicker cooldownnya. Dan untuk teman-teman yang lagi pada nonton, jangan lupa untuk order Grab sampai dengan diskonnya ini 50%. Langsung aja gunakan grab.co/PPE. Dan kali ini dengan satu buah orange buff yang diamankan oleh Jaskar. Ini bakal ngebuat Albert agak sedikit lebih pasif harusnya mainnya. Dan pressure dari Ion Beta kali di awalnya. Dan Albert berhasil untuk mencuri balik kali ini ke arah orange dari Ion Beta. Permainan dari Firnokir kali ini bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu dari R7 ya. Berhasil untuk melakukan clear dengan begitu cepat. Dan Albert, ini informasi yang didapatkan oleh RRQ Hoshi sangat amat informatif. Aku bisa bilang kalau misalnya Albert nggak tahu itu dari orange-nya sudah dirusuh, kemungkinan besar dia bakal kehilangan orange-nya. Dan tapi ketinggalan level lebih tepatnya. Betul. Apalagi sekarang Finn, dia pasif banget karena emang harus menunggu bagaimana Sabar flicker ya. yang ia harus miliki. Divine Judgment itu bukan skill yang mudah untuk digunakan dan bahkan perlu kalkulasi yang matang sebelum nanti dia mengeluarkan salah satu source skill tersebut. Dan bahkan lihat di arah bottom lane satu pick off telah berhasil dilakukan oleh seorang Ion Beta. Di arah top lane bahkan mereka tak mampu untuk mendapatkan dan pertukaran tidak ada sama sekali. Dan di sisi sebaliknya, RRQ Hoshi kali ini akan melakukan rotasi dengan lebih cukup cepat di arah bottom lane. Karena di arah bottom lane mereka tidak ada yang ngebuka mapnya. Untuk Turtle selanjutnya akan berdekatan dengan purple buff. Oke, Skylar masih memberikan pressure dengan satu buah ultimate snipe ke arah seorang Matskui. Dipaksa dipukul mundur sementara Firnokir pun melakukan hal yang sama. Ke arah R7 kali ini pasti bakal coba dimainkan tapi ternyata R7 bakal coba dipukul mundur. Albert mulai datang kali ini satu buah phantom slash-nya mengarah ke arah seorang Firnokir. Bakal coba dipukul mundur kali ini Firnokirnya masih bisa di cover. Ada pergerakan dari Jaskar. Dia tiba-tiba datang mencoba untuk memberikan presensi di area rivernya. Dan yang paling mengejutkan adalah membuat sosok R7 recall terlebih dahulu sebelum team fight dan 2 kali terjadi dari Firnokir yang benar-benar match up di area EXP lane-nya kuat sekali untuk saat ini. Oke, tapi Albert kali ini versus everybody, can't you do it? Albert terbakar Retribution. Tadi tangan dari seorang Jaskar. Turtle diamankan. Hantaman pada tumpul ke arah belakang dari R7 gak mampu. Dan bahkan di sisi arah top lane lihat Skylar-nya. Ter-take down solo kill didapatkan. Torpot memori terbakar R7. Akan coba menjadi korban selanjutnya. Hilang begitu saja. Ion Beta mengamuk di game yang ketiga. Tapi Albert mulai maju kali phantom slash ke arah seorang Jaskar masih bisa survive. Dari seorang Jaskarnya diselamatkan dengan sangat amat baik. Coveran yang baik. Dan bahkan headbutt yang menyelamatkan hidup seorang Jaskar. Albert. Dan bahkan Matskui dapetin orange buff. Pressure lagi, pressure lagi. Invasi lagi. jungle pun terjadi. Dan bahkan lihat bagaimana cara untuk solo kill yang terjadi di area top lane. Matskui dengan flicker yang ia gunakan, stacknya kayaknya udah 4, turn apart memory connect. Dan tidak ada cover untuk Skylar karena memang metode pick off yang ingin dimainkan oleh RRQ Hoshi adalah metode pick off dengan Kaja. Jadi mau tidak mau, tempo permainannya harus pegang early game. Tapi buat sekarang, lihat laning phase-nya sangat berat sekali untuk dimenangkan bagi teman-teman RRQ Hoshi. Pressure lagi dan lagi. Tapi kali ini lihat Albert mulai mengincar ke arah backline. Satu buah phantom slash dan Gamskoy menggunakan Wings Away Wings-nya untuk mundur terlebih dahulu Skylar. Memberikan pressure juga melakukan pop damage dari Jaskar. Burungnya kejepit! Oh my god! Spin. Dan bahkan burungnya kejepit tapi untungnya masih bisa selamat Momochan. Dan aku bisa bilang Momochan satu hal yang harus diperhatikan sekarang adalah terlalu banyak soft skill dikeluarkan di arah bottom lane tapi tidak ada pertukaran. Betul. Sama-sama gak ada pertukaran karena mungkin follow up-nya juga masih terlalu jauh. Tapi balik lagi, momen Jaskar itu nggak bisa lagi dibeli karena di bawah itu benar-benar lagi nempel berdua deket sama tembok. Dan ini dia, head to head. Present by Koda Shop, kita udah sempet bisa melihat bagaimana Ion Beta dan juga RRQ Hoshi yang sangat amat berdempetan dari segi KDA. Tapi Firnokir ini loh, dia nggak berhenti untuk melakukan sebuah gerakan split. Dan bahkan bisa bahaya untuk R7-nya di bawahnya. Karena udah ada pergerakan dari Gamskoy juga. Wow! Firnokir, pick up sangat mahal. Nomor 16 akan kembali oleh Audi CS. Albert is coming out to the bottom lane. Tapi lihat Jaskar
Mencoba untuk sedikit mendistraction. Albert Retribution. Gak berhasil didapatkan Albert, bahkan didapatkan oleh seorang Brody. Lihat dibandingkan kembali kadannya. Skylar untungnya masih terbuka posisi untuk tim RRQ Hoshi untuk mundur. Karena kalau mereka masih terjepit di gang tadi, masih ada Firnoker yang bisa melakukan sandwich gaming, Momo-chan. Ini bakal sedikit sulit buat RRQ Hoshi. Lihat perbedaan level cukup jauh dari R7 dengan Firnokir. Berbeda 2 level kali ini masih bisa diungguli oleh Firnokir. Dan lihat damage-nya. Combo, rotasi yang dibawain sama Gamsku ini yang perlu diwaspadai oleh RRQ Hoshi. Tapi lihat Ivan Judgment, Flicker, Petrify dari seorang Firnokir tumbang begitu saja. Tapi banyak banget resource skill yang digunakan oleh RRQ Hoshi untuk menumbangkan satu pemain. Bersama dengan Flicker, bersama dengan satu buah Petrify. Jadi banyak banget source skill ketika di team fight balik ini malah berada di keuntungan dari seorang Ion Beta. Tapi Jaskar melihat ada Skylar yang masih geli-geli damage-nya. Masih belum memiliki damage yang maksimal. Sedangkan di arah bottom lane, Matskui benar-benar bersinar banget. Bakal coba di pick off kah, tapi itu akan sebuah sedikit kesalahan. Apakah dipaksa kembali. Di sisi sebaliknya Matskui akan ditaruh dan hilang begitu saja. Lagi-lagi combo. Deden featuring Albo berhasil mendapatkan Matskui. Poin yang mahal banget. Dan ada yang lihat nggak tadi? Pas bener-bener pergerakan dari satu buah Eye for Eye. Lihat 2 kali Albert memberhentikan stun yang harusnya connect kepada tubuhnya. Tapi malah dibalikan dengan Eye for Eye. Matskui tumbang gara-gara stunnya. Stun pantulan balik. Jaskar juga hampir saja tertumbangkan dengan heavy spin. Yang ternyata connect begitu saja dengan pantulan dari Eye for Eye. Itu benar-benar disimpan ya. Disimpan. Hanya untuk stunnya aja loh. Tapi yang bisa kita bilang, Albert sekarang oke, mungkin masih berjaya. Main ke arah menit ke 10-15, Albert udah cuma bisa distraction doang. Tinggal manfaatin dari Skylar sih damage-nya. Manfaatin Skylar, dan bahkan di arah belakangnya kalau bisa dia cuma menutup dari Federer Gamskui. Matskui tapi masalahnya udah punya Malefic Roar. Jadi secepat mungkin antara Blade Armor atau bahkan item darah tambahan harus dibutuhkan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi sebelum nantinya makin lebih berbahaya menuju ke arah late game. Oke, pertandingan yang luar biasa kali ini ditunjukkan oleh seorang Ion Beta. Menunjukkan kapabilitasnya dan bahkan menunjukkan taringnya sebagai juara MDL season ini. Terhadap tim RRQ Hoshi yang bisa kita bilang mereka cukup ketar-ketir, Profesor. Dari draft mungkin mereka ini cukup nyaman, tapi dari gameplaynya berapa kali RRQ Hoshi terpotong. Dan Nominal Blast bakal coba di pop up, Ifat bakal coba dipasang, Glenn gak punya satu buah Black Juice bahkan hilang begitu saja. Never naik kembali, tapi lihat ketika ada satu buah kaca dan burungnya kejepit. Damage terlalu sakit, Finnya hilang, Skylar tak tercover, Flicker digunakan, tapi Flicker di sisi sebaliknya. Apakah Albert akan menyelesaikan Lordnya dan Retribution tidak berhasil dan bahkan Matskui save the day. What? R7 kali ini terjebak di 3 pemain dari Ion Beta. Membuat RRQ Hoshi tentunya mengalami kerugian begitu besar. Mereka nggak berhasil dapetin Lordnya, mereka nggak berhasil dapetin kompensasi apapun dan bahkan tidak ada trade sama sekali. Dan bahkan inilah yang membuat sebenarnya Ion Beta sangat unggul dengan teamfight Lord barusan. Dan untuk sekarang Clay harus lebih memperhatikan bagaimana posisinya karena memang dia sangat membutuhkan Purify, dia sangat membutuhkan sekali satu buah Black Shoes-nya dan inilah dia replay by Grab. Dan ada di area Lord tadi ketika Alecto Final Blow hampir saja didapatkan oleh Albert. Jaskar juga hampir mendapatkan hal yang serupa. Namun R7 yang terjebak dengan turn apart memory dan bahkan ada energy impact di sana. Jadi itu bakal menjadi jalan buntu bagi R7. Cukup berbahaya, R7 udah mulai harus sinkronisasi dengan seorang Vinci. Terbuka, sentry-nya, jungle-nya. Dari Clay, Dede Provoker, tapi lihat Albert! Terperangkap, Never bisa mengamankan dirinya, tapi Federer Gamskui terlalu sakit. Fokus di arah bottom lane, Nominal Blast with Flicker, Skylar dapatkan, ini bencana, Skylar tertinggal, best turretnya pecah, dan ini bakal coba dipaksakan oleh Ion untuk mendapatkan keuntungan lebih dari mid lane-nya, Profesor. Ini benar-benar bakal jadi disaster kalau seandainya Ion Beta nge-follow up lagi apa yang dibuahkan oleh Audi CS karena benar-benar disiplin banget dengan satu Flicker Surprise. Itu timingnya bener-bener pas tuh. Aku sendiri sebagai pemain Lolita belum tentu bisa melakukan hal tersebut. Top global Lolita pada zamannya. Karena itu timingnya bener-bener pas last minute. Ya, sebelum palunya turun. Pas palunya itu udah gitu diangkat. Sebenarnya udah turun. Tapi makanya itu surprise Nominal Blast. Dan ini dia yang harus diperhatikan. Dari bagaimana cara Audi CS untuk melakukan sebuah setup pick off yang tadinya sempat berjalan dari Finn. Namun sekarang belum berjalan lagi karena memang hampir 75% dari mapnya ini dikuasain sama teman-teman Ion Beta. Oke, tapi bahkan lihat dengan adanya Skylar tertakedown kembali, solo kill berhasil dilakukan.
Skylar sangat tidak memiliki gold. Di sisi sebaliknya, Skylar sampai buru-buru buat Windtalker Profesor. Dia nggak ada lagi yang bisa dia lakukan dengan duit yang sangat-sangat jauh. Minim. Berbeda. Terbatas ya. 8.000 gold difference Ion dan juga RRQOC di arah mid lane. Clay bakal coba untuk melahirkan distraction. R7, konsel tadi keluarkan. Belum ada satu Black Tiger transfer karena mereka masih fokus ke arah satu buah base turret saja. Dan bahkan Joskar hanya mendistraction. Dapat di Maskui. Maskui still survive dan bahkan membalikan kembali keadaannya. Dan hilang begitu saja. Maskui masih mau lebih. R7 double kill. Looking for triple tapi dia sudah menuju ke satu buah kematian. Shadow didapatkan. Skylar masih mau lebih. Birnoki di depan sana. Dan bahkan sniper yang dikeluarkan dari seorang Skylar hanya untuk bisa memberikan vision saja Profesor. Dan mereka tumbang ketika Lord muncul ke lane of down. Ini bukan hal yang baik untuk Ion. Oke, tapi balik lagi masih ada Jesgar juga dan bahkan Lord yang sudah mulai muncul. By Samsung Galaxy A series kali ini udah mulai ada juga pergerakan menuju ke Jesgar. Coba buat sedikit buying time dan ini bakal jadi sebuah malapetaka kalau tiba-tiba turning table pun terjadi. Benar, turning table atau bahkan kembali keadaannya bisa diambil oleh tim Ion. Kita nggak ada yang tahu. Jesgar kali ini udah melakukan masuk ke dalam dan bahkan retribution diamankan Albert. Langsung disengket mundur ke arah belakang. Clay mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Jesgar masih mau lobby. Nampaknya di sisi sebaliknya Albert berhasil membuat nafas sedikit untuk tim RRQOC. Ini dia satu momentum yang bisa dibeli dan cukup mahal sebenarnya. Karena balik lagi yang dibeli adalah waktu agar nantinya RRQOC bisa setup terlebih dahulu. Oke, tapi Albert sudah mulai terlihat di area midnya sini Oji dan kelihatan sih sebenarnya dengan satu buah Lord kali ini. Ion mereka harus sedikit menurunkan tempo permainan. Tapi satu buah tangkapan memori membuat Albert harus mundur terlebih dahulu. Jasker bakal coba untuk menahan Lordnya di area mid dan bahkan satu buah beda strike. Clay hampir saja. Namun ternyata Clay masih bisa survive. Dan beda satu level B. Pertama Magic Worship, beda satu level, itemnya juga kalah. Iya, itu yang membuat seorang Deden nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ini kayak dipaksain gak sih kayak Clay-nya mau tidak mau harus menggunakan Purify. Karena secepat mungkin kan kita tahu untuk cooldown dari pasifnya Varsha itu cuma 8 detik sekarang. Fleeting time, Finn. Agak sedikit terlambat, tapi kayaknya ini akan menjadi satu buah turning table kalau dan jawaban berhasil. juga. Yes, kalau dia berhasil ya. Tapi kalau dia nggak berhasil, ini concernnya adalah di mana? Dari para pemain dari tim RRQ, mereka mencoba untuk mendapatkan satu, dibalikan kembali kanan dan bahkan Federer ditutup. Begitu saja, Maskui, seorang memori gak berhasil. Tapi Jaskar bakal ditabrak ke R7, hantaman benda tumpul. Ke arah belakang, bakal coba dipasang, R7 tertinggal. Dibalaskan kembali, tapi blackout. Ion. Membalikan keadaannya dan bahkan RRQ, mereka harus coba mundur. Dia terlalu sakit, 2 hilang, double kill. Dan ini bencana untuk RRQOC. Tarik ulur yang dilakukan oleh Ion Beta di area midnya membuat RRQOC tentunya kali ini sudah kehilangan 3 pemain. Dan lihat tuh Mindes lagi dan lagi yang selalu on point. Tapi kali ini bakal coba dipaksakan masuk ke area base-nya. Minionnya udah mulai berjalan. Dan bahkan Albert mencoba untuk menahan dia di depan. Dan kali ini video strike. Albert tumpang. Dan ini bahaya. God, ini bencana. Ion memulangkan RRQOC. Dan menuju ke Grand Final Piala Presiden Esports 2022 Mobile Legends Bang Bang. Wow.